Halo, kembali lagi dengan saya Bu Ella. Sebabnya adalah kita tidur terlalu malam, jam 9. Kemudian ASEAN juga menjalin kerjasama dengan salah satu raksasa di dunia, yaitu Cina, dan disebut sebagai ACFTA. ACFTA atau ASEAN China atau Tiongkok Free Trade Area itu didirikan pada 6 November 2001. Jadi pada saat itu diadakan acara ASEAN Tiongkok Summit yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei. Tujuannya adalah negosiasi antara negara ASEAN dan Cina, terutama di bidang ekonomi. Setelah pertemuan tahun 2001, akhirnya pada 4 November 2002, kerangka kerjasama ACFTA ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, dan akhirnya ACFTA ini berlaku per 1 Januari. Walaupun sempat terjadi pro dan kontra di Indonesia, tapi pada akhirnya 15 Juni 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Framework Agreement melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002. Adapun tujuan dari Framework Agreement ACFTA adalah 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua belah pihak. Yang kedua, melakukan perdagangan bebas dalam bentuk barang dan jasa melalui pengurangan atau menghapus tarif bea cukai. Yang ketiga, mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara baru ASEAN dan menjembatani kesenjangan yang ada di antara dua pihak. Walaupun kerjasama ini sebenarnya mengalami yang namanya pro dan kontra, karena banyak kalangan yang menilai bahwa kerjasama dengan Cina itu akan mematikan industri kecil dan menengah, karena industri yang ada di ASEAN sendiri dirasa belum mampu untuk bersaing dengan produk dari Cina, yang harganya lebih terjangkau dengan kualitas yang lebih baik, dan hal ini diduga akan menciptakan pengangguran yang lebih banyak di kawasan ASEAN. Pada tanggal 25 Juli 2006 di Kuala Lumpur, ke-10 negara ASEAN itu menandatangani persetujuan kerangka kerja ASEAN mengenai pembebasan visa, dan per 22 Mei 2009, pemerintah Indonesia mulai meratifikasi persetujuan tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2009, dan nanti harapannya keputusan mengenai pembebasan visa ini tidak hanya berlaku di kawasan ASEAN saja, tapi di seluruh Asia. Jadi kalau kita ingin mengunjungi wilayah-wilayah di Asia, kita tidak lagi terkena yang namanya visa. Hal ini meniru seperti apa yang terjadi di Eropa. Selanjutnya adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan pada khususnya dan dunia pada umumnya. Adapun bentuk kerjasamanya adalah 1. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang kedua, pertemuan para menteri pertahanan anggota ASEAN yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan juga keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dan yang keempat, kerjasama pemberontakan kejahatan lintas negara yang mencangkup pemberantasan terorisme, obat terlarang, pencucian uang, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan antara negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Seperti yang pertama adalah dalam kasus terorisme. Mereka mengadakan kerjasama yang disebut sebagai Our Eyes, di mana mereka saling mengawasi aksi terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya dalam kasus perdagangan obat terlarang. Memang di kawasan Asia Tenggara itu ada segitiga emas, yaitu kawasan Thailand, Myanmar, dan Laos. Jadi banyak dunia yang mengklaim bahwa di wilayah tersebut banyak terjadi perdagangan obat-obat terlarang. Nah, oleh karena itu seluruh negara Asia Tenggara saling bekerja sama untuk menghentikan perdagangan penjualan obat-obat terlarang tersebut. Juga masalah pencucian uang. Diharapkan
warga negara Indonesia itu tidak bisa lagi melakukan pencucian uang di negara lainnya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jadi harapannya kalau ada kasus korupsi di Indonesia itu tidak bisa lagi mencuci uangnya di negara yang lain, sehingga mereka terbebas dari kasus korupsi tersebut. Atau juga dalam kasus perdagangan senjata ringan dan juga kejahatan di bidang internet. Selanjutnya adalah kerjasama eksternal dan juga fungsional. Jadi, visi ASEAN 2020 adalah menegaskan ASEAN yang berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN. Selain dengan Cina, ASEAN juga menjalin hubungan dengan Korea dan Jepang yang disebut sebagai ASEAN Plus 3 atau APT. Jadi dalam kerjasama ini, mereka memperdalam dalam hal keamanan, kejahatan transnasional, perdagangan dan investasi, lingkungan dan juga lain sebagainya. Selain itu, ASEAN juga mengembangkan kerjasama dengan mitra dialog, yaitu Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Dan beberapa anggota ASEAN itu juga tergabung ke dalam APEC, ASEM, EALAF, dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, seperti apa sih posisi Indonesia di antara negara ASEAN lainnya? Ternyata kalau dikaji dari bidang pendidikan, Indonesia berada di posisi kelima dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dan saat ini salah satu yang terbaik itu berada di Finlandia. Untuk infrastruktur transportasi, Indonesia berada di posisi ketiga di ASEAN. Di mana yang paling baik dalam bidang transportasi di kawasan ASEAN itu adalah Singapura, yang kemudian Malaysia, lalu Indonesia. Selanjutnya adalah di bidang kesehatan. Indonesia itu berada di posisi yang cukup rendah. Berikut adalah data investasi terbesar yang masuk ke Indonesia. Ternyata Singapura dan Jepang adalah salah satu negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia. Selain itu, banyak juga perusahaan-perusahaan asing yang mengeksplorasi bumi Indonesia. Yang terkenal adalah Freeport, tapi ada juga perusahaan lainnya, seperti PT Chevron Pacific, lalu ada juga PT New Moon, dan juga ada yang namanya PetroChina. Selain itu, ConocoPhillips itu juga ada di Indonesia. Ada juga perusahaan-perusahaan lain seperti 7-Eleven, AOV, Pizza, Burger, dan seterusnya. Dan juga perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Lalu seperti apa peran Indonesia dalam ASEAN? Tidak jauh berbeda dengan GNB, Indonesia masih memperjuangkan negara-negara yang ada di selatan, di mana Indonesia mengharapkan semua negara itu saling membuka, terutama dalam bidang ekonomi dan juga perdagangan. Dengan adanya Jakarta Message, Indonesia mengharapkan adanya bentuk kerjasama dan juga pembangunan ekonomi, terutama antara negara-negara di kawasan selatan, sehingga bisa memperkuat posisi tawar yang dengan negara-negara yang ada di utara. Itu tadi penjelasan saya tentang ASEAN. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang organisasi OKI. Halo, kembali lagi dengan saya Bu Ella. Sebabnya adalah kita tidur terlalu malam.